Oke, yuk sekarang baru kita cek fasad depannya ya, konsep. Nah, untuk border jendelanya mereka pakai warna. Nanti kita bakal lihat kamar-kamarnya ya, karena ini. Nah, di area carport ini juga tersedia. Di sini pagernya mereka juga unik teman-teman ya, bukan pagar. Di sini juga ada. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Nah, kali ini kita jalan-jalan lagi nih di Surabaya Timur ya, tepatnya di daerah Mojoharum teman-teman ya. Mojoharum itu deket ke Mulyorejo, deket ke Dharma Husada. Jadi Surabaya Timur tapi member-member ke Surabaya Pusat gitu ya. Dari sini ke TP ke sekitar Rumah Sakit Husada Utama itu kira-kira cuma 10 menitan aja. Jadi memang dari jarak dan waktu sangat-sangat dekat teman-teman. Oke. Nah, di sini ada 2 rumah baru ya yang sangat cantik. Nah, kalau kita lihat sekilas ini modelnya memang minimalis, tapi ada sentuhan tropisnya sedikit gitu ya. Nanti kita bakalan telusuri lebih dalam. Tapi jadi mau jelasin dulu betapa strategisnya rumah ini ya. Dari sini teman-teman ke Surabaya Pusat tadi itu sekitar 10 menitan aja gitu ya. Mau ke TP, mau ke Rumah Sakit Husada Utama, mau ke daerah Basuki Rahmat itu sekitar 10 menitan teman-teman. Nah, kalau kita ke timur dari sini juga deket ke Mer. Ini sekitar 5 menitan aja gitu ya. Jadi langsung terhubung ke Mer dan deket banget ke tempat-tempat pendidikan teman-teman ya. Yang pertama ada Widya Mandala Kalijudan, terus ada UNER Kampus ABC ya. Ada ke ITS juga sangat dekat, ke Galaxy Mall juga oke. Dan rumah sakit di sini juga banyak teman-teman ya. Untuk area pendidikan yang lain seperti SD, SMP, SMA juga sangat banyak. Dan kalau teman-teman pengen cari tempat-tempat yang bisa buat kulineran, buat makan-makan juga tersedia sangat lengkap di daerah sini. Jadi memang operasional kita sangat terjamin teman-teman. Oke, nah sebelum kita jelajahin dalam rumahnya, kita cek dulu nih lingkungan sekitarnya seperti apa. Nah sekarang Jedit ini lagi sore-sore di sini ya, dan nggak panas. Kenapa? Karena rumahnya ini hadap ke utara teman-teman ya, bahkan dingin kayak gitu. Nah untuk row jalannya bisa kita lihat ini 2,5 mobil teman-teman ya. Kalau dari row jalan kan dari pagar ke pagar ya, itu bisa sampai 9 meteran. Tapi kalau jalan yang pavingnya sekitar 8 meteran aja. Oke. Nah untuk rumah ini sendiri teman-teman ya, dari jalan naik sekitar 70 sampai 80 cm. Jadi tenang aja nggak banjir gitu ya. Nah karena jadi sudah berdomisili di daerah sini itu sudah lama, jadi sering kesini dan nggak banjir teman-teman meskipun hujan gitu ya. Apalagi rumahnya naik dan baru, jadi pasti aman banget buat teman-teman. Oke, yuk sekarang baru kita cek fasad depannya ya. Konsepnya mereka pakai minimalis modern dan sedikit tropis ya. Mereka pakai sentuhan kayu-kayuan, tapi yang di atas ini bukan kayu teman-teman, tapi keramik gitu ya. Jadi lebih awet. Kalau kayu kan nanti udah lapuk dan lain-lain. Nah di area bawah pun juga kayak gitu. Mereka pakai pintu yang motifnya juga motif kayu coklat tua. Jadi bagus ya. Nah untuk border jendelanya mereka pakai warna hitam ya. Jadi lebih strong, lebih tajam. Nah untuk fasad bawahnya mereka pakai granit warna abu-abu seperti ini teman-teman. Jadi meskipun minimalis dan tropis, mereka tetap ada kesan elegan dan mewahnya, yaitu di fasad bawah gitu ya. Nah rumah ini ukurannya 6 x 21 meter persegi teman-teman ya. 6 x 20 setengah lah ya. Luas tanahnya 123 meter persegi dan luas bangunannya 180 meter persegi. Nanti kita bakal lihat kamar-kamarnya ya, karena ini lebar 6. Kamarnya benar-benar gede dan nyaman banget teman-teman. Oke, nah sekarang jadi lagi ada di area carportnya ya. Carportnya ini naik sekitar 70-80 cm gitu ya. Nah mereka pakai batuan alam seperti ini. Nah di area carport ini juga tersedia banyak operasional air teman-teman ya. Yang pertama ada septic tank sebelah kiri. Terus di sana ada meteran air juga. Nah di depan sini ada tandon ya. Tandon air bawah. Terus di kanan ini ada keran dan ada saluran pembuangan. Terus di sebelah sini ada tempat untuk sanyo teman-teman ya. Nah di sini kita sudah bisa lihat juga ada sanyonya gitu ya. Terus di atas sini ada untuk token listrik. Oke, nah di sini pagarnya mereka juga unik teman-teman ya. Bukan pagar lipat tapi dorong-dorong semuanya. Jadi kalau misalkan kita masuk, kan ini bisa untuk 2 mobil gitu ya. Jadi kalau misalkan yang sebelah kiri tinggal kita geser ke kanan semua. Nanti kalau yang sebelah kanan mau masuk, kita tinggal geser sebelah kiri semua. Jadi lebih simple gitu ya. Nah di sini juga ada teras mini teman-teman ya. Nggak mini-mini amat sih ya, karena memang ukurannya lumayan besar rumahnya. Nah ini sekitar hampir 120 lebarnya. Nah panjangnya sekitar 1,5 meter. Jadi kalau kita mau naruh sesuatu di sini, mau naruh kursi kecil atau meja kecil atau mau naruh tempat untuk payung, sepatu masih bisa.
dan dilengkapi juga oleh stop kontak teman-teman. Jadi kalau misalkan kita butuh sesuatu yang berbau elektronik bisa ditaruh di sini gitu ya. Nah langsung aja yuk sekarang kita cek masuk ke dalam rumahnya. Oke, silakan masuk teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di ruangan yang pertama ya. Ini adalah ruangan living room atau ruang tamu. Gitu ya. Nanti ruang keluarganya bakal terpisah. Nah, untuk ukuran ruang tamu menurut Jadi ini juga termasuk besar ya. Besarnya sekitar ini 3 meter kali 3,5 meter sampai 4 meter. Jadi hampir satu kamar sendiri teman-teman ya. Nah, ceilingnya di sini ini sekitar 3,3 meteran. Jadi ya lumayan tinggi. Dan mereka dibantu dengan adanya jendela yang tinggi. Ya, jendela tinggi banget di sini, ya sliding window dan juga pintu yang tinggi teman-teman ya. Pintunya ya sekitar 3 meteran gitu ya. Nah, ini kokoh banget, mereka pakai kayu gitu ya. Dan untuk kusen yang di pintu utama ini mereka juga pakai kayu ya, tebal banget kayunya. Tapi untuk kusen yang di jendela mereka pakai Dexon ya, warna hitam. Jadi lebih strong. Nah, ini bisa dibuka seperti ini. Dan nanti kita bakalan lihat banyak jendela yang pakai sliding seperti ini teman-teman. Jadi bukan bukaan yang kayak biasa ke depan gitu ya. Sliding karena lebih hemat tempat. Nah, untuk flooringnya mereka pakai granit 60-60. Di sini ada bercak marmernya sedikit warna hijau tua gitu ya. Pinggir-pinggirnya pun juga sudah di-clean. Nanti kita lihat ke seluruh ruangan pun juga sudah pakai flooring yang sama kecuali di area tangga. Oke, nah rumah ini dilengkapi oleh 4+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi teman-teman. Nah kalau kita mau ke kamarnya kita tinggal lewat sini aja. Nah ini kita ngelewatin lorong dulu. Kalau ke kanan kita nanti ke ruang tengah, ke depan kita ke kamar mandi dan sekarang kita ke kamar yang pertama dulu. Oke, jadi kamar pertama ini ya ukurannya hampir sama seperti ruang tamu tadi, sekitar 3 kali 3,5 meteran gitu ya. Ceilingnya juga sama, mereka juga pakai jendela yang sliding seperti ini ya. Nanti semua jendela bakalan pakai sliding kayak gini teman-teman. Bisa jadi pintu atau jendela gitu ya. Untuk speknya di sini mereka sudah kasih fasilitas listrik ya, AC juga sudah terpasang semua selang-selangnya. Jadi enak kita tinggal nempel-nempelin aja. Nah, di sini juga ada yang unik teman-teman ya. Nah, di sini mereka ngasih satu sisi warna yang beda dari yang lainnya. Jadi kalau kita lihat yang 1, 2, 3 ini, mereka pakai warna krem keabu-abuan gitu ya. Kalau di sini mereka pakai coklat tua gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau dekor nggak usah repot-repot banyak cat-cat karena sudah dibedakan seperti ini. Oke, nah pintunya mereka juga tidak out of contact ya, tetap matching pakai pintu kayu seperti ini ya. Dan mereka pakai HPL-nya cukup bagus teman-teman. Jadi kesan tropisnya juga ada ketika kita masuk dalam rumah. Next kita mau ke kamar mandinya. Nah ini adalah kamar mandi tamu ya. Dan lumayan kelihatan lux ya. Karena selain fasilitasnya lengkap di sini mereka juga sudah ngasih sekat-sekat seperti ini. Nah ada kaca, ada wastafel, ada kloset duduk gitu ya. Dan ada shower. Jadi kamar mandinya sudah tersekat seperti ini. Dan ada kamar mandi basah dan kering ya. Dinding-dindingnya pun juga sudah dikeramik semua ya, di granit semua. Jadi lebih enak dan lebih awet. Serta ada tambahan juga untuk water heaternya teman-teman. Jadi tinggal pasang-pasang aja. Oke, next lanjut kita ke sebelah kiri nih. Nah, ini adalah ruang tengahnya teman-teman ya. Sangat-sangat lega. Kita bisa taruh di sini TV, sofa ya, dapur bersih mungkin ya. Di sebelah sana ada salurannya juga. Terus kita bisa taruh meja makan juga. Dan di bawah tangga bisa dipakai untuk kita bisa simpan-simpan barang ya. Tinggal nambahin kabinet aja, tutupan pakai HPL, sudah jadi gudang mini. Oke, nah terus ceilingnya sama seperti depan teman-teman. Ini sekitar 3,3 meteran. Tapi tenang aja ya, udaranya masih tetap enak karena di belakang sini mereka juga menyediakan pintu sliding lagi gitu ya. Dan langsung mengarah ke outdoor teman-teman ya. Ini sudah tinggi, tambahan udara dari outdoor, jadi sangat-sangat bagus. Oke, lanjut aja kita sebelah sini. Nah, ini adalah area belakang rumahnya. Dipakai untuk area servis teman-teman ya. Tapi nggak langsung turun ke area taman atau area outdoornya. Di sini mereka tetap ada transisinya gitu ya, ada teras sedikit supaya hujannya nggak langsung masuk ke dalam rumah gitu ya. Dan kita jalannya juga enak. Nah, di sini adalah ruangan servis ya. Yang pertama ada dapur teman-teman. Nah ini dapur kotornya lumayan besar ya, letter L seperti ini. Jadi sudah ada sinknya, kerannya, terus lubang-lubang untuk LPG sudah tersedia semua. Dan mereka sudah ngasih backsplash granit seperti ini ya. Dan warna-warnanya pun juga nggak lepas dari warna hitam dan
coklat, jadi tetap matching, nggak nyeleneh gitu ya. Dan space-nya masih enak banget buat masak gitu ya. Kita nggak sempit-sempit banget, tapi juga cukup lah. Nah, di sebelah sini ada kamar untuk ART teman-teman ya, karena 4+1 gitu ya. 4+1, nah +1-nya tuh ART, ukurannya sekitar 2 meter kali 2 meteran, jadi cukup untuk satu orang. Nah, mereka di sini tetap pakai pintu yang hampir sama ya, PL-nya. Rasanya kok sama persis ya, cuman nggak setinggi di pintu-pintu yang utama gitu ya. Nah, mereka juga tetap pakai jendela ya, tapi cuman di jendela ini lebih tradisional sedikit ya. Mereka pakai Nako. Kalau di sini mereknya Tako jendelanya. Atau kalau orang Jawa bilang ini krepyak gitu ya, kaca krepyak. Jadi tetap ada sirkulasi udara yang masuk. Nah, di sebelah kanan ini mereka ngasih kamar mandi teman-teman. Kamar mandi 2 ART ya. Ukurannya ya cukup untuk satu ART aja, ada kloset jongkok, ada keran gitu ya, dan tingginya juga hampir sama kayak ini 3,3, cuman mereka nggak terlalu lebar. Nah, untuk pintunya mereka tetap kasih yang plastik, cuman motifnya bagus teman-teman, jadi nggak kelihatan murah gitu ya. Nah, di depan sini mereka ngasih sebuah spot untuk kita bisa taruh mesin cuci ya. Mesin cuci di sini, terus sudah ada keran juga, ada stop kontaknya. Terus untuk saluran pembuangannya pun juga sudah ada di sini. Jadi sangat lengkap untuk area servis teman-teman. Nah, kalau kita lihat ke sebelah kanan ini adalah area outdoornya. Jadi void sampai ke atas ya. Nggak ada tutupan apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau nutup pun juga bisa nantinya. Nah, yang bikin eye catching juga itu adalah bagian sisi ini teman-teman ya. Jadi nggak polosan. Mereka kasih kombinasi tali air seperti ini supaya ada kesan estetiknya juga. Nah, temboknya untuk bagian belakang pun juga biasanya kan pakai warna putih atau abu-abu ya. Nah, ini mereka pakai warna coklat muda teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat peruangan itu bukan warna yang sama ya, jadinya nggak boring kita ngelihatnya. Oke, langsung aja sekarang kita ke lantai 2. Oke, sembari kita berjalan ke lantai 2-nya teman-teman ya. Nah, yang pertama lantai dari tangga ini dibedakan warnanya warna hitam ya, dan kelihatan mewah banget. Ada bercak-bercak marmernya sedikit warna putih, jadi keren banget ya. Terus di belakang sini teman-teman, nah ini mereka juga ngasih sesuatu yang baru juga ya. Mereka ngasih tembok tapi motifnya kamprot teman-teman ya. Jadi kalau kita pegang ini cukup kasar gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Ya, tembok ini bukan untuk kita pegang-pegang. Nah, biasanya kita punya hiasan-hiasan di lingkungan rumah, bisa kita taruh di sini gitu ya. Tetap ya, mereka ngasih ini semua supaya kelihatannya nggak boring gitu ya. Dan nggak cuman cat doang gitu ya. Jadi mereka ngasih kombinasi-kombinasi yang cukup oke. Nah, untuk tangganya ini pakai warna putih teman-teman ya. Warna putih, terus atasnya pegangan kayu. Kalau bawah ini besi dan pegangannya pegangan kayu. Oke, di lantai 2 ini mereka punya 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi teman-teman. Nah, sebelum itu kita ke area belakang sini dulu gitu ya. Nah, di area belakang sini sebelum kita ke kamar-kamar, mereka punya satu spot seperti ini teman-teman ya. Jadi semacam kayak ruang keluarga yang ada di lantai 2. Teman-teman bisa naruh yaitu tadi ruang keluarga yang lebih private, mungkin dibawa terlalu rame, bisa di sini. Kalau mau dijadikan tempat kerja pun juga masih oke. Mau dijadikan kamar pun juga sudah oke, karena di sini mereka tinggal kasih sekat aja ya, bisa jadi kamar lagi. Jadi kalau teman-teman mau bangun sendiri pun masih ada kesempatannya. Nah, yang bikin enak lagi di belakang sini mereka menyediakan balkon teman-teman ya. Nah, kalau tadi di awal kita melihat balkonnya ada di depan, nah kali ini mereka juga punya balkon di belakang sini. Jadi bisa nongkrong-nongkrong di area belakang rumah gitu ya, dengan menikmati udara yang segar yang pasti, karena langsung menuju ke outdoor ya. Mereka juga ngasih pegangan besi seperti ini warna hitam dan ngeblend sama jendela-jendela dan pintu-pintu yang lain. Oke, next kita langsung aja ke kamar utama di sebelah sini. Nah, ini adalah kamar utamanya teman-teman ya. Ukurannya paling luas daripada yang lain. Ini ukurannya sekitar 3 meter lebih sedikit dikali 8 meter. Kalau kita nanti sambungin sampai kamar mandi. Nah, untuk ruang tidur ini sendiri ini sekitar 3 meter kali 5 meteran. Jadi sangat-sangat besar. Kalau teman-teman butuh kasur yang paling besar di sini ukuran king, sangat-sangat bisa teman-teman. Ya, untuk speknya mereka sama seperti kamar yang di bawah. Flooringnya pun juga pakai granit 60-60. Terus sudah ada stop kontak listriknya. Untuk telepon pun juga sudah ada. Dan untuk AC juga tersedia saluran selangnya. Jadi tinggal pasang-pasang aja. Dan nggak lupa mereka juga ngasih satu sisi warna yang berbeda, yaitu warna coklat muda. Oke, next kita ke sebelah sini. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri, ini mereka pakai
jendela yang super duper gede ya. Jadi tenang aja teman-teman, nggak akan kekurangan cahaya ataupun udara karena ini langsung tembus ke outdoor belakang teman-teman ya. Jadi bukan tembok-tembok aja, tapi mereka tetap ngasih pencahayaan dan udara yang bagus gitu ya. Karena mereka nggak ngeblok, kalau di tembok blok jadi nggak bisa masuk dan ya itu kurang enak gitu ya. Nah di belakang sini mereka ada walk-in closet yang cukup besar juga teman-teman ya. Ini mau naruh lemari sebesar apapun rasanya bisa gitu ya. Nah bisa dijadikan walk-in closet, bisa dijadikan juga untuk tempat rias ya, karena ukurannya masih cukup besar ya. Next kita langsung ke sebelah sini. Ini adalah kamar mandi dalamnya ya. Bentuknya persegi panjang. Jadi persegi panjang kayak gini. Di sebelah kanan sini ada shower ya, yang pasti sudah disekat juga ya, pakai kaca. Jadi ada kamar mandi kering dan kamar mandi basah. Terus ada shower di sana, ada saluran untuk water heater. Terus ada jendela juga supaya udaranya bisa cepat keluar lewat sana. Nah terus ke sini mereka ada wastafel ya, ada kacanya juga. Dan kalau kita beralih ke sebelah kiri, ini ada kloset duduk teman-teman ya. Speknya sama semua, pinggir-pinggirnya sudah di granit semua, bagus, lebih awet. Dan pintunya pun bukan pintu plastik ya, tetap bagus seperti pintu dari kamar-kamar yang lain. Oke, langsung aja kita ke kamar yang lainnya. Oke, kita berlanjut ke kamar mandinya dulu teman-teman ya. Sama seperti di bawah, kamar mandinya ada shower, sudah dipisah dengan kaca juga. Ada kloset duduk dan juga ada wastafel dengan kaca. Speknya sama, mereka juga sudah di keramik mengeliling gitu ya. Ada water heater juga, jadi lebih enak. Pintunya pun juga pintunya sama seperti yang lain motifnya. Jadi HPL-nya ini keren banget menurutku. Nah, di depan kamar mandi ini mereka ada kamar lagi teman-teman ya. Kamar terbesar kedua mungkin ya. Nah, ini ukurannya sekitar 3 meter kali 4 meteran, tapi nggak ada kamar mandi dalam gitu ya. Nah, ini mereka punya jendela juga yang bisa dibuka, cuman beda konsepnya, nggak sliding door tapi yang biasa gitu ya. Ini dibuka seperti ini. Nah, ini cukup oke juga karena mereka punya dua yang bisa dibuka, jadi udaranya tetap enak. Flooringnya sama, granit 60-60, ceilingnya di lantai 2 ini juga sama teman-teman, sekitar 3,3 meter ya. Dan pintunya juga lumayan tinggi. Kalau di sini mungkin sekitar 2,5 meteran ya. Beda sama kayak yang pintu utama di bawah, lebih tinggi. Oke, lanjut ke kamar terakhir. Nah, ini adalah kamar terakhir yang bikin spesial. Yang pertama adalah mereka punya sliding door sendiri seperti ini ya. Oke, dan langsung tembus ke balkon depan teman-teman ya, jadi lebih enak gitu ya. Biasanya kalau kita pakai pintu kayu yang tarik dorong biasa akan makan tempat, makanya mereka pakai yang sliding door seperti ini. Nah untuk speknya mereka sama semua ya, sudah ada stop kontak listriknya, sudah ada saluran AC-nya ya, flooringnya sama, temboknya pun juga sama, tetap ada satu bagian yang dicat warna coklat. Dan kalau kita kesini mereka punya balkon yang super minimalis ya, karena mereka nggak pakai besi-besian, besinya cuma satu aja sebagai yang di atas, bagian atas gitu ya. Cuman bawahnya mereka tetap pakai kaca teman-teman ya, kaca temper, jadi keren banget. Kalau kita lihat dari depan begitu minimalis. Oke, gimana nih setelah teman-teman lihat rumah ini? Keren banget ya, denanya enak banget dan ukurannya besar-besar setiap ruangannya. Nah sedikit review teman-teman, jadi rumah ini kita lagi ada di daerah Mojoharum ya, dekat ke Dharma Husada, Surabaya Timur, dekat ke Surabaya Pusat juga. Sangat banyak area komersil ya, area pendidikan, kesehatan pun juga terjamin dengan lengkap untuk di wilayah ini teman-teman. Nah untuk rumah ini sendiri ukurannya 6 x 20 setengah ya, luas tanahnya sekitar 123 meter persegi dan luas bangunannya 180 meter persegi ya. 2 lantai, konsepnya tetap minimalis, jadi kalau teman-teman mau dekor sesuatu bisa lebih enak dan bisa lebih fleksibel. Nah untuk kamarnya mereka dilengkapi oleh 4+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi teman-teman ya. Suratnya sudah SHM dan ada IMB-nya, jadi sangat bisa di KPR-kan. Nah harganya teman-teman dengan lokasi sebagus itu, bangunan yang bagus juga. Nah harganya berapa sih? Harganya 2,4 M net teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau survei, butuh info lebih lengkap tentang rumah ini, butuh yang ready ya, lokasinya bagus di Surabaya Timur, dekat ke Surabaya Pusat, langsung aja kontak marketing yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SPY supaya teman-teman dapat info terbaru, terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang ciamik ya, yang murah, yang ada di Surabaya dan sekitarnya, salah satunya yang ada di Mojoharum ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.